Hai teens, kembali kita berjumpa di TFC. Pada saat ini, kita akan bersama-sama menggumulkan satu tema, yaitu Bystander Effect, yang dimuat di dalam buku Renungan Teens for Christ. Renungan ini ditulis oleh Pendeta Daniel Kristanto Gunawan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan renungan ini sebagai dasar kehidupan kami. Nah, doa kami, ya Roh Kudus tuntun kami. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan dari Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat yang ke-8. Ia melompat, berdiri, dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Teens, sebuah peristiwa keji pernah terjadi pada tahun 1964. Saat Kitty Genovese diperkosa dan dibunuh di luar apartemennya. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena ternyata ada 38 orang tetangganya yang melihat, tapi tak satu pun berusaha keluar dan menolong Kitty. Fenomena ini memunculkan istilah bystander effect, yaitu ketidakpedulian orang-orang terhadap satu kejadian di mana mereka semua berpikir bahwa ada orang lain yang akan menolong. Di depan pintu bait Allah yang disebut Gerbang Indah, ada seorang laki-laki lumpuh yang sehari-hari mengemis. Ia berharap belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes berhenti dan memperhatikannya. Petrus dan Yohanes tidak punya koin emas atau perak yang dapat ia berikan, tetapi mereka mendoakan orang lumpuh itu agar sembuh dan dapat berjalan lagi. Orang lumpuh itu pun dapat berdiri dan berjalan. Lalu ia masuk bersama Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk memuji nama Tuhan. Kepedulian Petrus dan Yohanes menolong orang lumpuh itu dan menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Teens, untuk menjadi orang yang peduli, kita tidak harus memiliki banyak harta. Menjadi orang yang peduli dapat dimulai dari hal sederhana yang pasti kita dapat lakukan. Misalnya membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, mendoakan mereka yang sakit, membantu mereka merawat lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membela teman yang mengalami perundungan atau melaporkan perundungan kepada pihak sekolah. Keburukan dapat terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena ketidakpedulian dari orang baik. Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang bersikap peduli. So, mari kita mulai untuk belajar peduli pada sekitar sebagai bentuk kesaksian iman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan kami, kepada sesama kami, sehingga kami juga semakin menyaksikan apa yang kami imani, yaitu iman kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah doa kami, Tuhan yang mampukan kami. Kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Jangan lupa like dan bagikan kepada teman yang lain. Dan sampai jumpa di TFC berikutnya.